Sebelum seperti saat sekarang ini, ternyata nama mata uang di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apabila saat sekarang ini kita bertransaksi dengan rupiah, berbeda dengan zaman dahulu, orang Indonesia menggunakan mata uang lain seperti koin emas dan perak. Lalu di era kolonial, pertukaran uang dilakukan dengan gulden, yakni mata uang Belanda. Nah, seperti apakah sejarah perjalanan mata uang di Indonesia sampai menjadi rupiah? Yuk mari simak penjelasannya pada video kali ini. Di antara tahun 800 sampai 1600 Masehi transaksi dilakukan di Indonesia menggunakan koin emas dan perak. Produk koin ini berasal dari dinasti Sailendra yang diproduksi dari abad ke-9 hingga ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, untayan manik-manik juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik ini diproduksi oleh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan sampai Indonesia bagian timur seperti Maluku. Di akhir abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang dari Cina dan juga menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Ketika penjajah Eropa mulai berdatangan ke Indonesia, mereka membawa koin emas dari Portugal dan Venesia, membawa dolar dan perak dari Bolivia, Peru, dan Meksiko yang kemudian menjadi koin perdagangan utama selama beberapa ratusan tahun. Lalu, perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17 mengimpor koin perak untuk membantu perdagangan di masa tersebut. Namun, karena kurangnya pasokan timah, pada tahun 1724 perusahaan itu mulai memproduksi koin tembaga sendiri, dan dicetak di 6 provinsi di Belanda dan diimpor dalam jumlah besar selama abad ke-18 hingga ke-19. Beberapa tahun setelah itu, uang kertas pertama muncul di tahun 1752 berkat pembentukan De Bank Courant dan Bank Van Leening. Setelah VOC bangkrut pada 31 Desember 1799, Republik Batavia mengeluarkan uang sendiri dan membuat koin gulden perak pada tahun 1802. Di tahun 1942, Jepang menginvasi pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan gulden, lalu melikuidasi bank-bank, termasuk The Javasche Bank. Setelahnya, terbitlah uang kertas yang dikeluarkan oleh The Japansche Regering dan menjadi alat pembayaran yang sah sejak Maret 1942. Uang Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun terjadi hiperinflasi karena mencetak uang secara berlebihan. Di tahun 1944, Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, stok uang kertas yang dibuat Jepang dalam bahasa Indonesia ini tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 1946, karena di tahun 1946 pemerintah Indonesia sudah bisa mencetak uang sendiri, barulah Indonesia memakai mata uang rupiah. Pada akhir perang, Sekutu Nika mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak gulden Nika di tahun 1943. Uang ini disebarkan di Papua, Maluku dan Kalimantan. Lalu, ketika uang Nika pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan keputusan segera di tanggal 2 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa uang kertas Nika itu ilegal. Karena tidak memiliki kuasa penuh, akhirnya Belanda memutuskan tidak mengeluarkan uang Nika di kota-kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kesulitan mengedarkan uang, akhirnya lambat laun uang Nika tidak lagi berlaku dan tidak digunakan.
Di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu, pemerintah menyatakan bahwa Bank Sentral Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia, yang didirikan pada 5 Juli 1946 dan menempati kantor di The Javasche Bank di Yogyakarta. Rupiah Indonesia pertama kali dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Sementara, mata uang yang berlaku sebelumnya seperti uang Nikkei atau mata uang Jepang harus diserahkan ke bank paling lambat 30 Oktober 1946. Pada saat itu, 1 rupiah nilainya setara dengan 0,5 gram emas. Inflasi merajalela dan naik hingga 27% di tahun 1961. Di tahun selanjutnya, melonjak jadi 174% dan menjadi 600% pada tahun 1965. Akibat kekacauan ini, harga-harga pun melonjak naik dan indeks harga pada akhir tahun 1965 setelah dihitung, 363 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Akibat inflasi ini, beberapa nominal baru dari rupiah ditambahkan. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal Rp5.000 dan Rp10.000 pada uang kertas baru. Setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai diperkenalkan lagi, mulai dari nominal Rp1 hingga Rp100. Di September 1975, uang kertas pecahan Rp100 ditarik permanen dari peredaran. Krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997 hingga 1998 mengurangi nilai rupiah hingga 80%. Inilah juga yang membuat orang-orang menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan yang telah ia duduki selama 32 tahun. Pada Juni 1998, rupiah mencapai titik terendah yang menyentuh angka Rp16.800 per $1. Lalu, uang pecahan Rp50.000 yang sebelumnya bergambar Soeharto diganti dengan gambar W.R. Supratman pada pecahan yang sama. Ini dilakukan untuk menandai berakhirnya kekuasaan Soeharto dan memulai babak baru di era reformasi. Pada tahun 2000, uang kertas pecahan Rp100 dan Rp500 resmi dihentikan produksinya. Ini terjadi karena ada devaluasi dramatis terhadap mata uang Indonesia. Namun, penghentian ini selaras dengan munculnya pecahan uang baru Rp1.000 dan Rp5.000. Sekitar tahun 2004, pecahan uang Rp20.000 diperkenalkan. Sementara itu, di tahun 2005, Direksi Bank Indonesia mendesain ulang pecahan uang kertas Rp10.000 dan Rp50.000. Di tahun 2016, perubahan terbaru dilakukan. Tepatnya pada 19 Desember 2016, Bank Indonesia meluncurkan desain baru uang kertas dan koin rupiah. Bank Indonesia juga menempelkan teks, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada uang kertas, bukan Bank Indonesia seperti pada seri uang sebelumnya. Nah, itulah sejarah perubahan mata uang Indonesia dari waktu ke waktu. Terima kasih sudah menonton channel ini.